Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita baca langsung hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang keutamaan memuliakan tetangga. Hadis yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim jarahu, maka muliakanlah tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamunya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pertanyaan. Orang minta-minta itu kita anggap tamu atau orang lain? Ayo. Orang datang ke rumah minta-minta, kita anggap dia tamu atau orang lain yang bukan tamu? Kalau ada orang minta-minta, kita anggap tamu, berarti ngapain? Masuk. Harus dimuliakan. Kita tidak akan miskin kalau yang minta-minta itu datang tiap hari, bahkan kita cuma kasih dia 1.000 2.000. Nabi Muhammad pernah didatangi orang minta-minta sampai Nabi berhutang buat ngasih beliau yang minta-minta tadi. Karena Nabi menganggap siapapun yang datang ke rumah beliau, mereka adalah tamu. Bahkan musuh sekalipun yang datang ke rumah, mereka adalah tamu. Pertanyaan kedua, orang non-muslim datang ke masjid. Kita sebagai muslim pemilik masjid, non-muslim ini tamu atau musuh? Tamu atau musuh? Dalam bidang agama musuh. Kalau negara itu negara aman, bukan negara perang, maka orang kafir bukan musuh. Kalau kita sedang berperang dengan orang kafir, maka kafir adalah musuh. Ketika diambil contoh Indonesia, negara muslim yang aman, tidak sedang berperang dengan orang kafir. Ada orang kafir datang ke masjid, maka orang kafir ini adalah tamu. Diizinin masuk masjid apa enggak? Tergantung kondisi. Ayo, diizinkan masuk masjid atau tidak? Tidak dengan syarat. Tergantung tujuan dan maksudnya. Tergantung tujuan dan lebih tepatnya masuk dengan syarat. Jika dia masuk dalam keadaan bersih dan suci, dalam artian badannya tidak bawa kotoran atau najis, maka dia boleh masuk. Yang kedua, dia masuknya tidak dalam keadaan menantang perang. Jika orang kafir ujuk-ujuk datang bawa celurit, diizinin masuk apa dilarang? Enggak mungkin diizinkan masuk. Kemudian kalau orang kafir ini berpakaian dengan sopan, maka diizinkan masuk. Di Mesir itu ada masjid. Yang pernah ke Mesir pasti tahu. Ada masjid namanya Masjid Azhar dan juga Masjid Sayyidina Hussein. Masjid Azhar ini destinasi wisata, siapapun boleh masuk. Bahkan banyak orang non-muslim
itu diizinkan masuk ke Masjid Al-Azhar karena tempat itu dijadikan destinasi wisata. Ada pernah kejadian, ada orang bule perempuan pakaiannya pendek datang ke masjid. Ternyata di masjid itu disediakan mukena. Menurut kita itu namanya mukena atau abaya. Abaya itu dipinjamkan ke perempuan yang pakai pakaian seksi ini, dia tetap diizinkan masuk masjid. Maka orang kafir yang datang ke tempat muslim, mereka adalah tamu dan wajib kita muliakan. Pertanyaan ketiga, ada orang fasik, dia kagak pernah sholat, kerjaannya mabok, judi, main perempuan. Tiba-tiba dia datang ke masjid, dia tamu kita atau musuh? Orang fasik nih, tukang mabok, bunuhin orang kerjaannya. Tiba-tiba dia datang ke masjid, kita usir dia, kita ngomong sama dia, tumben lu ke masjid, atau kita terima dia di masjid? Terima sebetulnya hidayah. Terima dengan sabar. Persis kayak yang pertama. Kalau dia sudah terkenal dengan kefasikannya, judinya orang semua udah tahu, tukang bunuh orang udah tahu, tukang zina udah tahu, tukang mabuk sudah tahu, maka masuk masjid dengan syarat. Jika dia masuk masjid untuk minum minuman keras, maka dilarang. Tapi kalau dia masuk masjid untuk ibadah dan bertaubat, maka kita muliakan dia datang ke masjid. Pernah soalnya Pak kejadian, ada umurnya sekitar 32 tahun. Ini orang terkenal di satu kampung itu, dia tukang mabok, gak pernah kelihatan ke masjid. Pas datang ke masjid ada bapak-bapak ngomong begini, tumben lu ke masjid. Padahal dikit lagi hidayah sempurna buat itu orang. Gara-gara kata-kata tumben lu ke masjid, orang ini gak jadi taubat. Maka bahayanya kita menganggap pelaku dosa besar adalah musuh. Mereka semua jika datang ke kita, mereka tetaplah tamu. Hewan yang datang ke rumah, tamu atau musuh? Hewan. Kalau hewannya fawahish, hewan yang membahayakan, maka tidak boleh kita terima. Tapi kalau seperti kucing Pak, kucing datang ke rumah Bapak, diusir apa dikasih makan? Benar. Yakin? Nggak diusir. Kalau mau ngikutin sunnah Nabi dan para sahabat, jika datang kucing maka kasih dia makan. Siapa kucing Nabi namanya? Nabi punya kucing. Nama kucing Nabi siapa? Mu'izzah. Kucing itu ada dua model yang masih hidup sampai sekarang. Satu namanya Sulaimani, satu namanya Nabawi. Sulaimani kucing yang rasnya dari kucing zaman Nabi Sulaiman. Nabawi kucing yang rasnya kucing yang dipelihara oleh Nabi. Gimana bedainnya? Bedain Sulaimani dan Nabawi. Kalau Sulaimani kita kasih makan di atas piring, maka makanan di atas piring dibawa lari. Ada nggak kucing dikasih, kita keluarkan piring, ada ayam lah taruh. Ada nggak kucing yang ngambil bawa lari, ada yang makan di atas piring? Kalau yang bawa lari namanya Sulaimani. Kalau yang makan di atas piring kucing ras Nabawi. Panjang. Itu nanti ada tugasnya masing-masing para kucing.
Kemudian hadis yang kedua, An Aisyah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Sayyidah Aisyah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ma zala yusili Jibrilu bil jari hatta zanantu annahu sayuwarrithu." Malaikat Jibril terus-terusan ingetin Nabi betapa pentingnya menyayangi, menghormati dan memuliakan tetangga. Bahkan Nabi sampai mengira karena Jibril ngingetin terus, jangan-jangan tetangga bisa jadi bagian dari keluarga. Saking luar biasanya memuliakan tetangga, itu nilai pahalanya besar di sisi Allah. Ntar kita bahas nanti. Kalau tetangganya ngocor, Ustaz, tetangganya ngeselin, itu bagaimana? Nanti kita bahas. Kemudian tetangga aman, iman aman. Apa maksudnya? Wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Ini sumpah dari Nabi, demi Allah. 3 kali Nabi mengucapkan itu. Tidak sempurna imannya seseorang. Kemudian Rasul ditanya, "Waman ya Rasulullah?" Siapa Rasulullah yang imannya tidak sempurna? Kata Nabi, "Alladzi la ya'manu jaruhu biwa'iqahu." Yang imannya tidak sempurna adalah orang yang bikin tetangganya merasa tidak aman. Kalau ada tetangga bikin plafon rumah, tempat pembuangan air hujan, plafonnya jatuh ke rumah kita, kita merasa aman atau tidak aman? Merasa aman atau tidak aman? Oke. Ada tetangga bikin rumah kita kebetulan 2 lantai. Jendela dia persis ngadep ke jendela kita. Merasa aman atau tidak aman? Merasa sangat tidak aman. Perbuatan seperti itu bisa menyebabkan hilangnya kesempurnaan iman. Atau tetangga garasi mobil gak punya, tapi mobilnya 2. Ya nggak boleh lah. Kalau tetangganya merasa tidak nyaman, berarti imannya tidak sempurna. Kecuali udah ngomong sama tetangga, "Pak, maaf ya, rumah saya nggak ada garasi." "Kenapa Bu?" "Saya punya mobil 6." Numpang parkir ya di depan. Kalau diizinkan boleh itu, silakan. 1 juta sebulan 1 petak boleh kalau disepakati. Kemudian ada tetangga, dia nggak ngusik tetangganya, enggak, tapi tiap hari dia sama suaminya ribut bawa parang. Ribut bawa parang, mecah-mecahin gelas. Itu juga bisa jadi sebab tetangganya merasa tidak aman, dan itu menghilangkan kesempurnaan iman. Ada tetangga, ini makruh, hukumnya tidak haram ya, tiap hari masak terasi sama ikan asin. Kebetulan dapurnya dia menghadap ke kamar kita. Mau ditutup, mau dibuka, baunya masuk. Itu menghilangkan kesempurnaan iman enggak? Kalau dibagi mah enggak ya. Kalau keadaan itu mengganggu kenyamanan dan ketentraman tetangga, menghilangkan kesempurnaan iman. Ada tetangga karaokean dulu tiap malam, karaokean.
dangdutan. Ini juga salah satu menghilangkan kesempurnaan iman. Kita punya rumah, ini rumah kita nih. Depan rumah kita ada lapangan bulu tangkis atau lapangan voli. Tiba-tiba warga main bulu tangkis sampai jam 1, jam 2. Kira-kira tetangga terganggu enggak? Terganggu. Atau nongkrong-nongkrong di depan rumah sampai jam 1, jam 2. Hati-hati, itu bisa menghilangkan kesempurnaan iman. Orang yang imannya hilang kesempurnaannya mendekati kufur, itu sangat berbahaya. Wah, kesempurnaan iman doang yang hilang, ntar juga datang lagi. Jangan sembarang. Kehilangan kesempurnaan iman, dia mendekati kufur. Nanti orang seperti ini akan mudah merasa santai dan bodoh amat ketika meninggalkan yang wajib. Kalau kita mau tahu kesempurnaan iman kita hilang atau tidak, rasain aja sendiri ketika kewajiban kita kepada Allah ditinggalin, sedih apa enggak? Kalau kita biasa saja, hilang kesempurnaan iman, itu mendekati kufur, Pak. Sampai ada orang saking hilang kesempurnaan imannya, ninggalin Jumat dalam sebulan 4-4-nya dia tinggalin. Biasa aja, santai aja, nggak ada khawatirnya, nggak ada takutnya. Padahal 3 kali Jumat nggak sholat, kufur sudah. Itu yang ketiga. Yang keempat, kalau ada orang demen banget musik tetangga, apa kata Nabi? Inna fulanah, seseorang, tusallil laila wa tasumun nahar, malamnya sholat, siangnya puasa. Berarti ibadahnya bagus kan orang? Sholat malamnya rajin, puasanya rajin. Wa fi lisanuha syai'un yu'dhi jiranaha salitatun, tapi mulutnya nyelekit. Kalau ngomong nyakitin hati tetangga. Enggak ngaruh sholat malam dan puasanya. Ibadahnya tidak berpengaruh kalau dia mulutnya gampang nyakitin tetangga. Sampai kata Nabi, waqila lahu, ada lagi orang, la khaira fiha hiya finnar. Orang model begitu, malamnya sholat, siangnya puasa, tapi mulutnya nyakitin tetangga, la khaira fiha, tidak ada kebaikan di dalamnya, hiya finnar, tempat yang paling tepat buat dia di dalam neraka. Waqila lahu, ya Rasulullah, gimana kalau ada orang sholatnya cuma yang wajib doang, puasanya yang wajib doang, nggak kayak contoh yang pertama tuh. Contoh yang pertama kan sholat sunnahnya rajin, puasa sunnahnya rajin, tapi mulutnya nyakitin orang. Ini ada orang cuma sholat wajib doang, sunnahnya kagak, puasanya cuma wajib doang, sunnahnya kagak, tapi lisannya bagus ke tetangga. Apa kata Nabi? Hiya fil jannah. Orang seperti itu dialah yang berhak atasnya surga. Kita tidak suka sama tetangga, bagusnya gimana, Bu? Laporin ke RT atau kita ngomong baik-baik langsung ke orangnya? Ada tetangga ngeselin, kita ngomongin dia langsung baik-baik atau laporin ke RT? Langsung. Paling bagus bicara dengan baik secara langsung. Ketika tidak digubris juga baru lapor RT. Kalau ada tetangga ngeselin, rumahnya dibakar apa diapain, enak nggak? Jangan melakukan itu. Yang kelima, an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul khairul ashabi 'inda Allah
khairuhum li sahibihi, sebaik-baik seorang sahabat. Ada dua orang bersahabat. Sebaik-baik seseorang sahabat di sisi Allah adalah yang paling baik kepada sahabatnya, wa khairul jiran, dan sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah mereka yang baik sama tetangganya. Pak, Bu, pernah ada kejadian orang ini tidak baik sama tetangganya. Ketika dia mati, satu kampung tidak ada yang tergerak nolong dia. Dia meninggal, Pak. Tidak ada yang tergerak nolong dia. Kalau saja ustadz setempat tidak mengambil langkah, nggak ada satupun yang mau nolong dia, karena dia tidak baik sama tetangganya. Bahkan kejadian tahun 2017, ketika saya bertugas haji itu, ada jamaah dari kloter Sidrap. Sidrap itu berarti Sulawesi. Beliau tinggal di Sidrap, ibu-ibu, Pak. Ketika di Indonesia sehat, jalan bisa, lari bisa. Sampai di Madinah, saya ingat betul waktu itu saya bertugas di Hotel Madinah Concord. Saat itu pas kebetulan sholat asar. Kan kalau jamaah haji itu dianjurkan sholat arba'in ketika dia di Madinah. Pas sholat asar, ibu ini tiba-tiba turun pakai kursi roda, didorong sama petugas hotel. Sedangkan dalam satu kloter itu kan 350 orang lebih. Saya tidak tahu awalnya. Ibu ini diem di depan hotel, duduk di atas kursi roda. Azan. Pas azan menjelang qomat, saya balik ke hotel. Niat mau ngecek jamaah sudah berangkat semua atau belum. Ketika sampai di hotel, suara qomat sudah berkumandang. Sampai di hotel itu ibu masih duduk di atas kursi roda. Saya tanya, ibu pendampingnya mana? Yang bantu ibu dorong mana? Enggak ada, Ustaz. Saya baru enggak bisa jalan sekarang. Yang antar ibu ke bawah ini siapa? Petugas hotel. Ketua kloter ibu sama jamaah ibu mana? Sudah jalan duluan ke masjid. Ibu di sini nunggu siapa? Saya bilang. Saya bingung mau minta tolong sama siapa. Akhirnya saya ngobrol sama teman petugas lagi, ganti-gantian. Saya nganter dulu, saya balik, nanti teman satu lagi jemput. Saya ajaklah setelah sholat ngobrol ketua kloternya sama beberapa jamaah. Apa jawaban ibu-ibu kloter dia itu? Siapa juga mau nolong dia, Ustaz? Di Sidrap dia nggak pernah nolong orang lain, nggak pernah nolong tetangganya, saudaranya aja nggak tolong. Ternyata dalam satu kloter itu ada saudara dia sendiri. Ini luar. Kalau kita nggak bagus sama tetangga, Pak, selesai. Kita anak-anak kita sakit. Jam 1 malam panas. Pas nyalain motornya nggak bisa nyala. Kita lari ke rumah saudara apa ke tetangga? Tetangga. Coba Pak kalau tetangganya ribut. Nah, hebat. Kemudian selanjutnya, idza tabakhta maraqatan fa'akfir ma'aha wa ta'ahad jiranaka. Bapak Ibu kalau lagi masak yang aromanya bisa sejauh 2 km, seandainya masak aromanya kemana? Masaknya yang banyak, bagiin ke tetangga. Ini fadilahnya luar biasa. Ini sebetulnya perkataan Nabi yang sering dipakai oleh Sayyidina Ali. Idza tabakhta maraqatan, kalau kalian masak sesuatu yang berkuah, fa'akhir ma'aha, banyakin kuahnya, wa ta'ahad jiranaka, bagi-bagi ke tetangga. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, bagi makanan ke tetangga itu bisa menjadi sebab hadirnya cinta dan kepedulian.
Saya ambil contoh saya pribadi. 2013 akhir saya pindah rumah ke wilayah yang terkenal dengan tempat para preman, tukang begal, preman, maling, copet. Itu di situ mereka tinggal. Nama daerahnya Batniyah. Tinggal di sana, nggak ada orang Indonesia yang berani tinggal di Batniyah. Saya kenapa nekat tinggal di sana? Karena harga sewanya murah banget lah. Flat itu di tempat lain harganya 1.500.000 2 juta sebulan. Tapi di Batniyah flat di bawah cuma 400-500 ribu rupiah. Diambil nggak kira-kira? Ambil Pak. Saya kerja masih serabutan. Ketika ngambil, saya ceritain ke orang tua, Buya, saya tinggal di tempat seperti ini. Apa yang harus saya lakukan? Ayah saya cuma bilang, Kram, kerjakan 2. Pertama, bersihkan masjid dekat rumahmu. Kedua, masak makanan yang banyak, bagikan ke tetangga. Saya kerjain Pak. Risol, pastel, makanan Indonesia saya bikin, saya bagiin ke tetangga. Sampai satu kejadian, rumah saya mau dibobol maling. Istri saya ada di dalam rumah Pak. Rumah tuh udah digedor-gedor, congkel-congkel. Yang jagain rumah saya, beliau terkenal dengan sebutan Abu Yosef. Di wilayah itu Abu Yosef terkenal orang yang udah bunuh banyak orang. Tapi gak ada polisi yang berani nangkep. Kenapa saya dijaga sama Abu Yosef? Karena setiap kali saya masak, kebetulan rumahnya dekat rumah saya pasti kasih dia makan. Dijaga sama Abu Yosef. Orang tukang bunuh orang setempat aja takut sama dia, tapi orang ini sayang sama kita. Anaknya main sama ke rumah saya sering. Yang ditakutin malah sama kita saya. Ngasih makan ke tetangga bisa menghadirkan cinta dan kepedulian. Besok-besok kalau masak yang banyak ya, bagi tetangga. Kalau masak ayam 1 kilo, bagilah 2 potong, 3 potong. Kemudian An Aisyah radhiyallahu anha, ada pertanyaan, Ustadz, saya mau bantu. Yang saya bantu itu tetangga dekat apa tetangga jauh? Mana yang kita bantu? Kebetulan tetangga sebelah rumah, hubungan saya sama dia nggak dekat. Yang saya punya hubungan dekat dengan tetangga yang agak jauh dari rumah saya. Mana yang didahulukan? Yang dekat apa yang jauh? Yang dekat. An Aisyah radhiyallahu anha, qultu ya Rasulullah, inna liyajaraini fa ila ayyihima uhdi, qala ila aqrabihima minki baban. Ya Rasulullah, saya punya 2 tetangga, yang satu jauh, yang satu dekat. Saya mau kasih hadiah nih, mau kasih bantuan, mau kasih sesuatu ke mereka. Kasih yang jauh atau kasih yang dekat? Kata Nabi, kasih yang terdekat dengan pintu rumahmu. Kemudian yang ke-8, 2 hadis lagi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, ya nisa'al muslimat, la tahqiranna jaratun li jaratiha walau firsana syatin. Dari Abu Hurairah, Nabi memberikan nasihat, wahai perempuan-perempuan muslimah, janganlah seorang tetangga meremehkan hadiah tetangganya meskipun berupa ujung kaki kambing. Bapak Ibu kalau tinggal di wilayah perkampungan, ini akan merasakan dikasih sesuatu oleh tetangga yang menurut orang kota nggak bisa dimakan. Contoh, ada tetangga biasa makan singkong direbus sampai benyek. Singkong direbus sampai benyek. Menurut ini orang yang makan singkong direbus sampai benyek ini adalah makanan paling mewah.
Dikasih ke kita, kita makan apa kita buang, Pak? Kita menikmati. Meremehkan itu tidak mesti di depan orang yang ngasih. Orang yang ngasih sudah selesai kewajibannya, sudah selesai pahalanya. Tapi pas makanan itu di depan muka, apa yang kita kerjakan? Terima aja habis itu buang, apa terima aja habis itu makan? Afdolnya dimakan sampai habis. Nabi pernah dikasih anggur. Anggurnya ini asam banget, seasem-asemnya. Itu anggur dibagi-bagiin Nabi ke orang atau Nabi habisin sendiri? Habisin sendiri, Pak. Nabi sampai bilang, sahabat nanya, ya Rasulullah, itu anggur kenapa dihabisin? Biasanya engkau kalau dapat makanan dibagi. Kata Nabi, ini anggur asem. Kalau gue bagi ke lu pada, muka lu pada asem. Kesian yang ngasih anggur, gak enak nanti hatinya. Coba sebegitu Nabi jaga perasaan orang yang memberi. Apapun pemberian tetangga, sekalipun menurut kita remeh temeh, muliakan barang itu. Bahkan sampai di Jepang itu, Pak, kerak nasi itu jadi makanan favorit, dijual di pinggir-pinggir jalan. Coba kerak nasi kasih orang Indonesia, Nasi aking. dan jarang ada orang yang mau makan. Terakhir, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Dari Sayyidina Abu Dzar, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh janganlah kamu memandang rendah satu kebaikan pun, meski kamu sekedar bertemu saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Ini anjuran Nabi Muhammad SAW. Ketemu tamu, ketemu orang, ketemu tetangga, ketemu siapapun, kasih wajah yang bagus, kasih wajah yang cerah. Bapak-bapak lagi ribut sama istri, Bapak Fulan ribut sama istri, ketemu Pak Ibnu di jalan, kira-kira tuh bapak akan senyum sama Pak Ibnu apa cemberut? Nah, kalau laki bisa, Pak, untuk tersenyum. Kalau perempuan bisa, Bu? Nah, bisa. Alhamdulillah. Soalnya beberapa waktu kalau ada jamaah saya, ibu-ibu lagi ribut sama lakinya datang ke rumah, itu ngomong sama saya gue cemberut, padahal dia mau curhat. Kita kena cemberutnya. Sampai istri saya bilang, nah itu orang apa ya? Kata istri saya, dia mau curhat, dia ngamuk. Tapi itulah anjuran Nabi, kasih muka berseri-seri kepada orang lain. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, intinya adalah muliakan tetangga. Sayangi tetangga, jangan dizolimi tetangga. Jika ada tetangga yang zolim, bagaimana? Tenangkan hati, pikiran, luaskan sabar. Doakan dia, semoga dia dapat hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan dilawan, jangan diperangi, jangan dizolimi. Karena tidak ada bedanya kita dengan dia seandainya berperilaku dengan